Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat serta sukses bagi kita semua. Mahasiswa, para pelajar, dan Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam channel Sudut Antropologi ini. Pada kesempatan penayangan kali ini, kita akan membahas tentang sub bidang antropologi arkeologi. Sarjana antropologi tangkas melakukan penelitian dan penyelidikan antropologi yang berkontribusi nyata. Dibutuhkan bekal wawasan, sikap, dan keterampilan dalam bidang-bidang pilihan yang terfokus: antropologi biologi, arkeologi, linguistik, dan antropologi sosial budaya atau lintas bidang. Baiklah, kita akan mempelajari antropologi arkeologi ini. Bidang antropologi yang memiliki karakteristik melakukan studi terhadap makhluk manusia melalui peninggalan budaya materi atau benda. Peninggalan diperoleh dari masa lampau untuk melakukan rekonstruksi agar memperoleh uraian dan penjelasan tentang gagasan, ide-ide, tingkah laku dan perilaku, serta tahapan kehidupan manusia masyarakat. Arkeologi sebagai salah satu bidang antropologi yang menelaah aspek evolusi dan perubahan historis masyarakat manusia beserta kebudayaannya. Lingkup telaah arkeologi dari usaha-usaha merekonstruksi masa lampau ke konfigurasi budaya, ekonomi, sosiopolitik, bahan pengalaman manusia, dan penata layanan atau tata kelola, serta interpretasi warisan budaya untuk kemajuan peradaban masa kini dan prediksi kemanusiaan masa yang akan datang. Nah, saat ini kita akan membedah sub-sub bidang ilmu dalam antropologi arkeologi. Setidaknya ada 17 yang akan kita pelajari dalam tayangan kali ini. Yang pertama adalah arkeologi prasejarah. Yang kedua, arkeologi paleomitalik. Yang ketiga, arkeologi sejarah. Keempat, arkeologi analistis. Kelima, arkeologi kognitif. 6.
arkeologi publik. 7. Paleoentomologi. 8. Arkeoastronomi. 9. Arkeologi bawah air. 10. Arkeologi maritim. 11. Arkeologi perkapalan. 12. Arkeologi gender. 13. Arkeologi feminis. 14. Arkeobotani. 15. Arkeozoologi. 16. Arkeologi religi. Dan yang ke-17 bioarkeologi. Kita memasuki sub-sub bidang ilmu dalam antropologi arkeologi yang pertama. Sub bidang itu adalah arkeologi prasejarah. Merupakan sub bidang ilmu yang mempelajari perkembangan kebudayaan manusia pada masa lampau ketika belum ditemukan bahan-bahan tertulis. Berikutnya yang kedua, antropologi arkeologi paleometalik. Sub bidang ilmu ini melakukan penyelidikan pada tradisi masyarakat masa lampau di kala kehidupan undagi atau tradisi logam awal perunggu besi. Melalui kajian paleometalik ini, arkeolog dapat menginterpretasikan teknologi pembuatan alat-alat logam awal undagi untuk mengungkap struktur dan stratifikasi pelapisan sosial maupun sistem religi dan kepercayaan yang kompleks pada masyarakat pendukung kehidupan undagi itu. Yang ketiga, sub bidang ilmu dalam antropologi arkeologi yaitu arkeologi sejarah. Kita perhatikan gambar dalam tayangan ini menunjukkan adanya dokumentasi sejarah. Dokumentasi ini sifatnya tertulis. Bentuknya adalah ada tulisannya, goresan tulisan di situ. Hal ini menunjukkan fakta sejarah manusia masyarakat telah mengenal tulisan, maka dipelajari oleh sub bidang ilmu ini yang menggunakan dokumentasi sejarah tersebut sebagai sumber data arkeologis. Keempat, sub bidang ilmu antropologi arkeologi analitis. Sub bidang ilmu ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan sistem yang sebagian besar
meminjam biologi, geografi, dan sosiologi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan artefak, sehingga memungkinkan dapat diinterpretasikan dalam sistem sosial, ekologi, maupun proses-proses perubahan sosial. Melalui arkeologi analisis ini akan diperoleh data berupa hasil penyelidikan artefak yang tidak hanya sekedar narasi sejarah. Data ini bukan sekedar deskriptif, namun menunjukkan suatu analisis. Subbidang ilmu dalam antropologi arkeologi berikutnya adalah arkeologi kognitif. Subbidang ilmu ini melakukan studi terhadap cara berpikir masyarakat, atau terkadang dapat pula cara berpikir seorang individu pada masa lampau yang disimpulkan menggunakan tinggalan-tinggalan arkeologi pada masyarakat tersebut. Subbidang ilmu dalam antropologi arkeologi berikutnya adalah arkeologi publik. Subbidang keilmuan ini terfokus pada usaha-usaha pendidikan dan penyadaran akan perlindungan dan arti penting peninggalan serta situs-situs arkeologi untuk kepentingan masyarakat saat ini. Bidang garap arkeologi publik ini dirancang untuk keperluan penegakan hukum pelestarian temuan dan situs-situs arkeologi, termasuk lahan penerapan arkeologi publik adalah mengelola museum dan koleksi museum, menyajikan rekonstruksi masa lalu untuk masyarakat luas, dan bekerja sama dengan pengembang mengurangi dampak bangunan dan konstruksi proyek pada sisa-sisa tinggalan arkeologi. Berikutnya, subbidang ilmu dalam antropologi arkeologi yang ketujuh adalah paleoentomologi. Paleoentomologi ini termasuk subbidang ilmu antropologi arkeologi yang melakukan studi terhadap serangga dalam konteks arkeologi. Perhatikan tampilan di sini gambar batuan yang mengandung fosil dari bekas tinggalan kehidupan serangga. Diketahui eksoskeletal serangga yang dapat bertahan dari proses dekomposisi merupakan sumber penting bagi rekonstruksi lingkungan pada masa Paleolitikum.
Sub bidang ilmu dalam antropologi arkeologi yang ke-8 ini adalah arkeoastronomi. Arkeoastronomi ini memusatkan penyelidikannya pada sistem pengetahuan kuno, yaitu pengetahuan astronomi purba dan peranannya pada masa lalu. Peranan pengetahuan tentang astronomi kuno ini memiliki kemungkinan adanya kesinambungannya dengan pola kebudayaan pada masyarakat dan tradisi saat ini. Sub bidang ilmu antropologi arkeologi berikutnya adalah arkeologi bawah air. Sub bidang ilmu ini mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau dengan memanfaatkan peninggalan fisik, material atau bendawi berupa benda-benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan yang ditemukan di lingkungan bawah air. Lingkungan bawah air, underwater, baik air tawar maupun air laut yang terlihat di bawah laut dan dapat pula yang ada di atasnya. Berikutnya arkeologi maritim, merupakan sub bidang antropologi arkeologi yang berupaya melakukan kajian pada manusia dan interaksinya dengan laut. Situs-situs arkeologi maritim dapat berada di bawah laut dan dapat pula berada di permukaannya. Situs-situs arkeologi dalam kajian maritim harus berkaitan erat dengan aspek-aspek kemaritiman, seperti misalnya menara pengawas, bangunan pelabuhan, atau pangkalan penangkapan ikan. Ada lagi sub bidang ilmu dalam antropologi arkeologi yang ke-11 adalah arkeologi perkapalan. Sub bidang antropologi arkeologi ini menyelidiki kapal dan teknologi pembuatan kapal dari masa lalu serta evolusi teknologinya itu hingga saat ini. Situs-situs arkeologi perkapalan tidak harus berada di bawah air, tetapi yang penting adalah memiliki keterkaitan erat dengan kapal dan teknologi perkapalan, seperti kuburan kapal dan sisa-sisa serpihan kapal yang ada di daratan. Ada pula sub bidang ilmu dalam antropologi arkeologi. Yang ke-12 adalah arkeologi gender. Arkeologi gender ini
menyelidiki peran, kegiatan, ideologi, dan identitas gender, konstruksi maskulinitas dan feminitas, serta mengidentifikasi perbedaan di antara mereka pada masa lampau. Berikutnya ada pula subbidang ilmu dalam antropologi arkeologi feminis. Subbidang ilmu ini melakukan studi dan penelitian dengan terfokus pada pengumpulan bukti-bukti adanya peran sosial perempuan dalam budaya pada masa lampau. Arkeologi feminis tertarik menyingkap tabir pengaruh perempuan dalam membentuk dan membangun masyarakat pada masa lalu. Arkeologi feminis juga tertarik untuk menelusuri kemungkinan-kemungkinan bahwa data pada masa lalunya memiliki kesinambungan erat dan benang merah dengan kehidupan masyarakat pada masa kini. Ada juga subbidang ilmu antropologi arkeobotani. Arkeobotani atau biasa juga disebut arkeologi botani berupaya melakukan identifikasi tumbuh-tumbuhan atau lebih tepatnya fosil tumbuh-tumbuhan yang ditemukan pada konteks arkeologi. Fosil tumbuh-tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi data arkeologi karena memberikan informasi yang sangat penting dalam proses merekonstruksi lingkungan dan perekonomian masyarakat pada masa lampau. Ada pula arkeozoologi. Arkeozoologi ini berupaya mengidentifikasi dan menganalisis spesies-spesies hewan yang ditemukan pada situs-situs arkeologi. Fosil-fosil hewan dalam konteks arkeologi sangat bermanfaat, memberikan informasi yang penting dan berharga dalam merekonstruksi pola makan seperti diet dan nutrisi pada manusia masa lampau. Melalui analisis terhadap fosil-fosil spesies hewan pada situs-situs arkeologi dapat pula memberikan info tentang bagaimana keadaan lingkungan pada masa itu. Subbidang ilmu antropologi arkeologi berikutnya yang ke-16 adalah arkeologi religi. Merupakan bidang kajian dalam arkeologi yang mempelajari tinggalan-tinggalan arkeologi
dengan pola yang berkaitan dengan suatu religi dan atau agama serta sistem kepercayaan pada masa lalu. Terakhir nih, sub bidang ilmu dalam antropologi arkeologi yang ke-17 dalam tayangan video ini, yaitu bioarkeologi. Bioarkeologi ini merupakan bidang kajian dalam arkeologi yang mencakup interaksi antara bioantropologi dan arkeologi. Tujuan bidang keilmuan ini adalah untuk merekonstruksi biologis dan budaya manusia pada masyarakat yang hidup di masa lampau. Demikian materi sub-sub bidang ilmu dalam antropologi arkeologi. Pada pertemuan atau penayangan yang akan datang, mahasiswa, para pelajar, dan Bapak Ibu sekalian, kita akan mempelajari sub-sub bidang ilmu dalam antropologi linguistik. Saya ingatkan kembali untuk mendukung channel Sudut Antropologi yang saya asuh ini. Kiranya Anda bersedia melakukan subscribe, like, dan memberi komentar. Apabila tema dan konten materi ini menarik, silakan Anda dapat membagikan tautan video ini. Terima kasih. Semoga kita sekalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.